Hai, perkenalkan nama saya Novia Windiati, NIM 12402183247 dari jurusan Ekonomi Syariah. Saya siap melaksanakan PPL FEBI gelombang 3 IAIN Tulung Agung 2021. PPL gelombang ketiga ini dilaksanakan seperti gelombang sebelumnya, yaitu secara virtual, dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Desa Wajak Lor merupakan salah satu desa di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. Wilayah desa Wajak Lor ini terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 160.760 hektar. Pusat pemerintahan Desa Wajak Lor terletak di Dusun Bayanan RT 3 RW 3 dengan area lahan seluas 0,07 hektar. Jumlah penduduk Desa Wajak Lor sebanyak 4.489 jiwa yang memiliki 2 dusun, yaitu Dusun Bayanan dan Karanggayam, serta memiliki 25 RT dan 5 RW. Dari jumlah tersebut terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 2.319 jiwa dan perempuan 2.170 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 tahun terakhir yaitu sebesar 5%, dengan tingkat kepadatan sebesar 450 jiwa per kilometer persegi. Desa Wajak Lor berbatasan langsung dengan Desa Kepuh di sebelah utara, Desa Karangrejo di sebelah timur, Desa Wajak Kidul di sebelah selatan, dan Desa Waung di sebelah barat. Hampir 80% dari masyarakat Desa Wajak Lor ini memiliki usaha budidaya ikan. Berbagai macam ikan yang dijual oleh masyarakat, ada yang berupa ikan gurami, nila, koi, ikan mas koki, dan berbagai macam ikan hias lainnya. Dan yang lebih menariknya, para pemuda saat ini lebih giat dalam melelang ikan hias yang mereka miliki melalui media sosial, yaitu Facebook. Untuk dimensi harganya bermacam-macam, tergantung jenis dan kualitas ikan. Selain itu, sekarang ikan hias sedang naik daun dan menjadi primadona bagi pecinta ikan, yaitu ikan mas koki atau goldfish yang bernama latin Carassius auratus merupakan ikan hias populer. Ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ikan hias satu ini juga banyak dipelihara masyarakat di akuarium. Ikan mas koki adalah hasil domestikasi dengan tampilan tubuh sirip ekor ganda yang berbentuk memampat bulat. Ikan mas koki memiliki corak warna terang dan memiliki bentuk unik serta cantik.
sehingga mampu membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Melihat ikan berenang di akuarium atau kolam selama 10 menit dapat menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Selain itu, manfaat lain melihat ikan berenang di akuarium bisa mengurangi stres akibat terlalu lama berada di dalam rumah untuk menerapkan social distancing atau physical distancing. Salah satu usaha budidaya ikan hias Mas Koki di Desa Wajawar, Kecamatan Boyolangu, Tulung Agung yang saya tempati untuk sebagai tempat praktik pengalaman lapangan, yaitu di usaha budidaya ikan hias Mas Koki Rojo Koyo Fish milik Bapak Edi Subagio ini yang terletak di RT 2 RW 2 Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, tepatnya di Dusun Karanggayam. Adapun profil lembaga yang pertama yaitu sejarah dari usaha budidaya ikan Mas Koki Rojo Koyo Fish milik Bapak Edi Subagio ini. Rojo Koyo Fish ini merupakan usaha perorangan milik beliau yang lokasinya berada di Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. Usaha ini bergerak di bidang budidaya ikan hias Mas Koki. Awal mula usaha ini berdiri yaitu dengan memanfaatkan kolam yang ada, hanya 1-2 petak. Bapak Edi juga dulunya bekerja sebagai TKI di Malaysia, sebagai pekerja bangunan. Beliau memiliki 2 orang anak dan istrinya yang pandai memasak, sehingga dulunya memiliki usaha makanan catering. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 sangat berdampak pada usaha catering tersebut. Dan Bapak Edi pun mulai mengerjakan pekerjaan lain yang menghasilkan uang, yaitu mencari cacing di sungai. Pada saat itu sudah mulai populer usaha budidaya ikan hias, menjadikan peluang pada pakan yang mahal. Para pencari cacing memanfaatkan kondisi tersebut, tetapi lambat laun dengan kondisi cuaca yang buruk, yaitu musim penghujan, mengakibatkan sulitnya mencari cacing di sungai dan dapat menerkam nyawa kapanpun. Jika tiba-tiba debit air meninggi, sungai dipenuhi air dan gelombang tinggi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, beliau mulai fokus dengan usaha budidaya ikan hiasnya. Dengan berjalannya waktu, mulai memiliki banyak relasi yang membuat usahanya berkembang. Dengan itu, mulai banyak kolam ikan yang diperluas, dibangun, dan mulai laku di luar kota. Usaha tersebut mulai diminati oleh anak muda karena hasilnya cukup memuaskan, bahkan lebih dari cukup. Mulai banyak pelanggan tetap yang berdatangan. Beliau juga sudah bisa membeli alat transportasi roda 4 untuk memudahkan proses pendistribusian, apalagi untuk pengiriman di luar kota. Yang dulunya hanya menggunakan sepeda motor diberi serandul, dengan adanya alat transportasi roda 4 sangat memudahkan dan memberikan kenyamanan bekerja serta efisien waktu dan tempat. Saat musim penghujan pun tidak menghambat pendistribusian kepada pelanggan. Pengelolaan usaha budidaya ikan Mas Koki tersebut memiliki masa panen tiap 3 bulan sekali, dimulai dari pengembangbiakan, pembenihan, hingga pembesaran. Ketiga proses tersebut memiliki kolam sendiri-sendiri untuk memudahkan pengelolaannya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini dapat menghambat proses pendistribusian hingga pengiriman keluar kota. Juga dengan iklim cuaca pancaroba mempengaruhi kualitas ikan hias yang dihasilkan. Tak sedikit juga banyak ikan yang mati tiba-tiba, sehingga mengakibatkan profit yang menurun. Pembudidaya juga harus segera memutar otak untuk mengantisipasi hal tersebut. Dengan itu, laporan PPL saya ambil dengan judul Strategi Pengembangan
usaha budidaya ikan hias Mas Koki Rojokoyo Fish. Yang pertama, dengan masalah yang dihadapi harus memiliki solusi yang tepat untuk diterapkan agar hasil yang diinginkan bisa dapat berjalan dengan lancar. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek pengelolaan. Goldfish atau ikan Mas Koki merupakan hias populer yang paling banyak diminati untuk dipajang di kolam kaca atau akuarium. Bahkan, ikan tersebut telah sukses dalam pameran di luar kota maupun luar negeri. Dengan nama latin Carassius auratus ini hasil domestikasi dengan tampilan tubuh sirip ekor ganda yang berbentuk memampat bulat. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpesona. Menurut Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, Ibu Widya Rusyanto, ikan ini memiliki corak warna terang yang memiliki bentuk unik serta cantik, sehingga mampu membuat orang betah berlama-lama memandangnya. Mas Koki memiliki prospek usaha yang menjanjikan. Untuk memiliki warna yang tajam dan daya tahan tubuh yang baik, harus dipersiapkan air dalam kualitas ideal, pH kisaran 6,5 sampai 7,0 dan oksigen di atas 5 ppm. Selanjutnya, untuk memperindah dan mempercepat pertumbuhan ikan perlu memperhatikan kualitas pakan yang banyak mengandung protein. Kadar protein lebih dari 30%. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan budidaya ikan hias Mas Koki. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi. Yang selanjutnya adalah aspek pendistribusian, pemasaran dan promosi atau iklan. Ketiga aspek ini saling berpengaruh. Kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan dalam salah satu aspek dari pemasaran yaitu pendistribusian. Kegiatan ini dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memperlancar dan mempermudah pengiriman produk kepada konsumen. Yang selanjutnya adalah aspek mitra kerja. Mitra kerja di usaha budidaya ikan hias Mas Koki ini bisa disebut dengan relasi, karena mitra kerja adalah salah satu potensi untuk pengembangan usaha budidaya ikan hias tersebut. Dengan banyaknya relasi dan mitra kerja yang baik dan bertanggung jawab, maka usaha tersebut akan mudah berkembang. Untuk kegiatan saya pada masa PPL 1 bulan ini, pada minggu pertama yaitu melakukan kegiatan observasi dan wawancara kepada pemilik usaha budidaya ikan hias Mas Koki Rojokoyo Fish, yaitu dengan Bapak Edi Subagio. Pada minggu kedua, kegiatan yang dilakukan seperti mengunjungi ke tempat usaha ikan hias Mas Koki Rojokoyo Fish. Dan pada minggu ketiga mulai dapat mengikuti kegiatan budidaya ikan secara lapangan, seperti memberi makan ikan hias Mas Koki setiap pagi dan ikut serta dalam pengemasan ikan yang akan dikirimkan kepada pembeli. Adapun visi dan misi dari usaha budidaya ikan hias Mas Koki Rojokoyo Fish ini, visinya adalah ingin mencapai home industry dengan selain mengoptimalkan laba dan peluang usaha, juga mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun konsumennya, dan sedikitnya dapat membantu mendirikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Misi yang ingin dicapai oleh home industry ini adalah niat tulus untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan kualitas yang maksimal.